Hello, are you ready? Yes, sir. Okay, let's go. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, mahasiswa Universitas Pertamina, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Logistik, ingin menyampaikan tentang penelitian kami yang berjudul Penentuan Rute Distribusi Vaksin COVID-19 Wilayah Kabupaten Kediri dengan permasalahan Vehicle Routing Problem atau VRP menggunakan model metaheuristik berbasis aplikasi ArcGIS. Permasalahan pendistribusian vaksin COVID-19 ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri menjadi hal yang sangat penting, mengingat pertambahan COVID-19 di kabupaten tersebut melonjak sangat pesat. Berdasarkan data, pertumbuhan COVID-19 di Kabupaten Kediri per 16 November telah mencapai 1.043 orang dengan rincian 87 orang dinyatakan sembuh dan 80 orang dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan surabayaliputan6.com. Hal tersebut menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Maka dari itu, vaksin harus dilakukan secara cepat dan tepat ke seluruh penduduk termasuk Kabupaten Kediri. Pemilihan rute dipilih berdasarkan rute yang terdekat dari satu dengan yang lainnya. Namun, rute yang telah dipilih hasilnya belum tentu optimal. Oleh karena itu, untuk menguji pengoptimalan pendistribusian vaksin ke seluruh kecamatan di Kediri dapat diselesaikan dengan Vehicle Routing Problem atau biasa disebut VRP dengan bantuan model metaheuristik berbasis aplikasi ArcGIS. Rute dikatakan optimal jika memenuhi berbagai faktor seperti adanya jarak tempuh, jarak terlampaui, biaya perjalanan, dan permintaan vaksinasi di setiap rute dapat terpenuhi. Dengan memenuhi beberapa faktor tersebut, maka pendistribusian vaksin COVID-19 akan lebih efektif dan efisien. Studi literatur VRP merupakan kumpulan dari beberapa permasalahan terkait optimasi penentuan beberapa rute serta jumlah kendaraan dengan berkapasitas tertentu yang berada di beberapa depot. VRP ini ditemukan pertama kali oleh Danzig dan Ramser pada tahun 1959 dalam karyanya yang berjudul The Truck Dispatching Problem, dan kemudian dikembangkan oleh Clark dan Rick pada tahun 1968 dengan melakukan penelitian lanjutan yang memperkenalkan istilah depot sebagai tempat awal keberangkatan dan kembalinya kendaraan. Menurut Vigo, tahun 2002, VRP memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada meminimalisir biaya dan jarak yang dilalui oleh kendaraan. Yang kedua ada meminimalkan jumlah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pendistribusian dengan mempertimbangkan rute-rute dalam hal perjalanan dan kapasitas kendaraan. Yang ketiga, meminimalkan penalti sebagai akibat dari pelayanan yang kurang memuaskan terhadap pelanggan seperti keterlambatan pengiriman dan lain sebagainya. CVRP atau biasa disebut Capacity Vehicle Routing Problem merupakan bentuk variasi dasar dari VRP yang melakukan proses pendistribusian suatu barang dengan memperhatikan kapasitas alat angkut sebagai bahan pertimbangan utama. Menurut Lukman Dono dan Basuki pada tahun 2019, permasalahan CVRP berfokus pada kendala kendaraan dengan memiliki kapasitas terbatas. Dalam implementasinya, CVRP lebih kompleks dalam proses pemecahannya dibanding dengan CSP. Penelitian acuan. Kami mengacu pada 4 paper yang telah ditulis oleh beberapa orang. Yang pertama ada yang berjudul Penyelesaian Vehicle Routing Problem dengan menggunakan algoritma Nearest Neighbor dan Tabu Search, ditulis oleh Vidya Pavela pada tahun 2013 dan menghasilkan output perbandingan solusi optimal VRP menggunakan algoritma Tabu Search dengan metode to op, or op, relocate, exchange, dan cross.
paper yang kedua yaitu rancang bangun vehicle routing problem menggunakan algoritma tabu search, ditulis oleh Sulistiono pada tahun 2015, menghasilkan output solusi optimum alternatif menggunakan perhitungan manual dan rancang bangun. Yang ketiga, penentuan rute distribusi dengan pendekatan tabu search, ditulis oleh Aldiki Faizal Amri pada tahun 2015, menghasilkan output solusi rute pendistribusian terbaik dengan menggunakan pendekatan algoritma tabu research dan menunjukkan penghematan biaya bahan bakar. Yang terakhir ada paper yang berjudul Algoritma Dijkstra untuk rute terpendek tepat praktik kerja lapangan, ditulis oleh Adi Elia Rahman pada tahun 2017, aplikasi dengan menggunakan algoritma Dijkstra untuk rute terpendek. Menurut Mukhtar, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Nah, penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi ArcGIS untuk pembuatan peta distribusi vaksin COVID-19 yang di-overlay dengan penggunaan lahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus instrumental. Pendekatan studi kasus instrumental adalah bertujuan untuk memfokuskan suatu persoalan untuk mengkaji secara terperinci dan mendalam suatu penelitian. Menurut Mukhtar, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Nah, penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi ArcGIS untuk pembuatan peta distribusi vaksin COVID-19 yang di-overlay dengan penggunaan lahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus instrumental. Pendekatan studi kasus instrumental adalah bertujuan untuk memfokuskan suatu persoalan untuk mengkaji secara terperinci dan mendalam suatu penelitian. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk rute pertama atau vehicle 1, rute pertama berangkat dari RSUD, lalu ke Ngasem, ke Pagu, ke Grogol, kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya, maka harus kembali ke depot atau ke RSUD. Kemudian rute kedua dari RSUD ke Burah, ke Papar. Kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand, maka harus kembali ke depot. Rute ketiga dari RSUD Badas ke Purwosari. Kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya, maka harus kembali ke depot. Kemudian rute keempat dari RSUD ke Tarokan, ke Pelemahan, ke Kunjang. Kemudian karena pemenuhan jarak yang tidak memungkinkan, maka truk akan berakhir di RSUD dengan total jarak sebesar 125.159 km. Selanjutnya untuk vehicle kedua, rute pertama berangkat dari RSUD ke Kepung, ke Kras. Kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya, maka harus kembali ke depot atau RSUD. Rute kedua dari RSUD ke Puncu, ke Mojo. Kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya, maka harus kembali ke depot. Selanjutnya rute ketiga dari RSUD ke Kandangan, Kebanyakan. Kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya, maka harus kembali ke depot. Rute keempat dari RSUD ke Ngadiluih, ke Kandat. Karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya, maka harus kembali ke depot. Kemudian rute kelima dari RSUD ke Semen, ke Wates. Kemudian karena pemenuhan jarak yang tidak memungkinkan, maka truk akan berakhir balik ke RSUD atau ke depot dengan total jarak sebesar 124.000
42 km. Yang terakhir untuk vehicle ketiga, rute pertama berangkat dari RSUD ke Ngancar ke pelosok Klaten, kemudian karena kapasitas truk tidak memenuhi demand selanjutnya maka harus kembali ke depot. Rute kedua dari RSUD ke Pare, kemudian karena pemenuhan jarak yang tidak memungkinkan maka truk akan berakhir di depot sekaligus demand sudah terpenuhi untuk daerah di Kabupaten Kediri. Kemudian total jarak untuk vehicle ketiga sebesar 38.302 km dengan total jarak optimum dari jumlah rute dan jarak yang ditempuh 3 truk sebesar 287.503 km, di mana pada masing-masing vehicle maksimal 10 kali bolak-balik ke depot atau order count. Kota Kediri merupakan salah satu kota yang terkena wabah COVID-19. Salah satu cara untuk menekan jumlah penduduk yang terjangkit COVID-19 agar tidak meningkat, yaitu pemerintahan Kota Kediri mengadakan adanya suntik vaksin gratis di seluruh penduduk termasuk Kabupaten Kediri. Yang menjadi permasalahan yaitu pada proses pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh penduduk kota dan Kabupaten Kediri dengan waktu yang cepat dan tepat. Pengoptimalan rute merupakan faktor penting agar pada proses pendistribusian berjalan dengan efektif dan efisien, serta vaksin dapat tersebar merata di kota dan Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan penentuan rute pendistribusian dilakukan dengan Vehicle Routing Problem atau VRP. Analisis Vehicle Routing Problem ini dibantu oleh software ArcGIS. Metode permasalahan ini dipilih karena memiliki fungsi tujuan untuk mencari rute-rute yang memiliki biaya paling minimal atau rute paling minimal dengan menggunakan lebih dari satu kendaraan dan menghasilkan lebih dari satu rute. Untuk menggunakan metode ini diperlukan data-data valid seperti data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kondisi Geografi Kabupaten Kediri. Dengan analisis Vehicle Routing Problem dan dibantu oleh software ArcGIS, didapatkan rute optimum sebesar 287,503 km. Jurnal ini berisikan analisis penyelesaian Vehicle Routing Problem atau VRP dalam menentukan rute pendistribusian vaksin di Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan yaitu model metaheuristik dengan bantuan software ArcGIS. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan 3 rute untuk pendistribusian vaksin. Rute pertama yaitu meliputi RSUD, Ngasem, Pagu, Grogol, RSUD Gurah, Papar, RSUD Badas Purwosari, RSUD Tarokan Plemahan Kunjang, RSUD dengan total distance sebesar 125.159 km. Rute vehicle kedua yaitu meliputi RSUD Kepung Keras, RSUD Puncu Mojo, RSUD Kandangan Banyakan, RSUD Ngadiluih Kandat, RSUD Semen Wates, RSUD dengan total distance sebesar 124,42 km. Dan rute vehicle ketiga meliputi RSUD Ngancar Pelosok Klaten, RSUD Pare, RSUD dengan total distance sebesar 38.302 km, sehingga didapatkan jarak yang optimum dengan ketiga rute vehicle tersebut sebesar 287.503 km. Penelitian ini mungkin dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya dengan memasukkan beberapa data sekunder dari Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai jumlah pasien yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Kediri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.